Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laviani Desi Anggamati, NIM A5101900267 dari kelas 3C. Saya membuat video tentang masalah perilaku anak yang suka berbohong. Beberapa faktor penyebab masalah perilaku anak yang suka berbohong. Yang pertama, memiliki imajinasi yang tinggi. Terkadang, hal ini bisa membuat anak sulit membedakan hal yang nyata dan hal yang khayal. Yang kedua, menghindari dari suatu pekerjaan atau kewajiban. Anak mungkin akan berbohong dan berpura-pura sakit atau mengantuk ketika merasa sedang malas mengerjakan sesuatu, seperti mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, takut mengecewakan orang tua. Ketika anak tidak mampu memenuhi tuntutan orang tua yang terlalu tinggi, ia bisa saja berbohong demi membahagiakan orang tuanya. Misalnya, pada saat anak mendapat nilai buruk di sekolah, maka mereka akan berbohong pada orang tuanya dengan mengatakan nilainya baik-baik saja. Yang keempat, memiliki masalah emosional yang tinggi. Anak bisa saja sering berbohong ketika ia mengalami masalah emosional, seperti pembulian atau depresi. Yang kelima, berusaha mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Seringkali, anak berbohong untuk mendapatkan yang diinginkan. Contohnya, ketika anak ingin buru-buru bermain, mungkin mereka akan berbohong dengan mengatakan jika pekerjaan mereka sudah selesai. Karakteristik anak yang suka berbohong. Yang pertama, ceritanya janggal. Ketika seorang anak terus mengulangi cerita yang sama beberapa kali. Yang kedua, kontak mata. Anak yang sering berbohong biasanya menghindari kontak mata. 3. Pengulangan gerakan menyentuh wajah. Ketika seorang sedang berbohong, umumnya sering menyentuh bagian wajah secara berulang kali, misalnya menggaruk kepala atau memegang hidung. Yang keempat, pembelaan diri. Biasanya terjadi ketika anak sedang ditanya oleh orang tuanya. Pasti mereka akan membela dirinya jika mereka tidak bersalah. Sikap orang tua. Yang pertama, hargai anak. Anak berhasil menunjukkan kejujuran dan tidak lagi mengulangi kesalahan. Berikan pujian dengan memeluk anak, mengelus kepala, mengangkat jempol, dan lain sebagainya. Nilai agama. Orang tua mengajari nilai-nilai agama pada anak sebanyak-banyaknya. Dengan berbekal nilai agama yang cukup, anak akan paham dengan sendirinya bahwa berbohong adalah salah satu perbuatan tercela yang dibenci oleh Tuhan. 3. Hukuman yang mendidik. Hukuman juga perlu diterapkan saat anak berbuat kesalahan agar anak merasa jerah dan berpikir ulang saat ingin melakukan sesuatu yang serupa. Memberikan hukuman yang mendidik seperti melarang anak bermain di luar rumah untuk sementara waktu, memotong uang saku, dan lainnya yang sifatnya mendidik anak. Sikap guru. Yang pertama, memberi contoh yang baik. Wajar jika anak mempelajari segalanya dengan mengamati perilaku orang lain. Pastikan tidak berbohong di depan anak, karena secara tidak langsung berarti mengajari anak bahwa berbohong dapat diterima. Yang kedua, ajak bicara dengan suasana dingin. Sudah tahu anak berbohong dan jangan langsung menghardik saat itu juga. Carilah waktu yang sesuai untuk berbicara. Anak lebih suka jika mengobrol saat kebutuhannya terpenuhi. Anda bisa memanfaatkan waktu
untuk mengurangi kebutuhan dan ditukar dengan kejujuran, sehingga anak akan mendapat upahnya ketika berkata jujur. Yang ketiga, memberi nasihat. Memberi penjelasan jika berbohong itu bukan perbuatan baik dan juga dibenci oleh Tuhan. Teman, menanamkan sifat jujur saat berkata, melakukan sesuatu, dan lain sebagainya. Yang kedua, memilih teman untuk bercerita tentang apa yang dilakukan atau dialami. Yang ketiga, memberi waktu untuk dia menyadari kesalahan yang dia perbuat. Kesimpulan dari materi tadi adalah, sebagai orang tua, kita harus menanamkan sifat jujur terhadap anak dan menanamkan nilai agama untuk bekal ke depannya. Yang kedua, jangan mengekang anak yang mengakibatkan anak akan tertekan dengan apa yang kita inginkan. Berikan kebebasan untuk anak agar dia bisa berpendapat. Yang ketiga, didiklah anak untuk berusaha untuk apa yang dia inginkan. Klaten, 12 November 2020. Bangun dan wujudkan mimpimu, atau orang lain akan memperkerjakanmu untuk membangun mimpinya, bukan mimpimu.